Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukron Faizin dengan nomor NIM 23121031, Program Teknologi dan Informasi. Saya akan menjawab tugas UAS Organisasi Komputer. Untuk soal yang pertama, ceritakan tentang memori dan permasalahannya. Untuk memori merupakan perangkat keras dan sistem yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang dimasukkan ke dalam komputer. Ada beberapa jenis memori termasuk memori atau RAM, termasuk memori sekunder yaitu hard drive, SSD, dan memori cache. Yang pertama ada RAM. Memori ini bersifat volatile, artinya data yang disimpan akan hilang saat daya dimatikan. RAM digunakan untuk menyimpan data yang sedang digunakan atau diproses oleh komputer, sehingga memungkinkan akses menjadi lebih cepat. Masuk pada memori sekunder, mencakup perangkat penyimpanan jangka panjang seperti SSD dan hard drive. Memori sekunder bersifat non-volatil, artinya daya tetap ada meskipun komputer sedang dimatikan. Pada memori cache adalah memori kecil yang sangat cepat yang terletak dalam atau dekat prosesor. Cache digunakan untuk menyimpan dan menyalin data yang sering diakses untuk mempercepat kinerja komputer. Untuk permasalahan pada memori ada dua, yaitu fragmentasi memori yang merupakan blok memori yang terpecah menjadi bagian-bagian kecil yang tidak bersebelahan. Ini bisa membuat sistem sulit menemukan blok memori berukuran besar yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. Yang kedua, kerusakan memori. Ini bisa terjadi karena bug dalam perangkat keras atau perangkat lunak yang menyebabkan data memori tidak konsisten atau rusak. Bisa menyebabkan crash atau perilaku tidak terduga pada sistem komputer. Menginjak pada soal nomor 2, ceritakan tentang input device, output device, dan storage device, serta berikan contoh masing-masing 5 beserta fungsinya. Yang pertama, input device merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data yang akan dikelola di dalam komputer. Beberapa contoh input device. Yang pertama adalah keyboard, digunakan untuk mengetik teks dan memasukkan perintah ke dalam komputer dan diakses oleh komputer. Yang kedua ada mouse, digunakan untuk mengarahkan pointer pada layar yang memilih atau mengeklik objek pada layar komputer. Yang ketiga ada scanner, digunakan untuk mengubah dokumen fisik menjadi format digital. Yang keempat ada mikrofon, digunakan untuk memasuki suara dan mendengarkan suara ke dalam komputer. Yang kelima ada kamera, merupakan perangkat input yang digunakan untuk menangkap gambar atau video. Output device merupakan perangkat yang digunakan untuk menampilkan dan mencetak atau memproyeksikan data dalam sebuah komputer dan diproses oleh komputer. Contohnya ada monitor untuk menampilkan output visual dari komputer, ada printer untuk mencetak dokumen atau gambar dari komputer ke dalam teks atau kertas, ada speaker yang mengeluarkan suara atau audio dari komputer, ada proyektor yang merupakan memproyeksikan
output visual dari komputer ke layar yang lebih besar atau ke dinding. Pertanyaan nomor 3 yaitu perangkat input atau output adalah perangkat yang dapat melakukan fungsi output atau input, memungkinkan komunikasi dua arah antara pengguna dan komputer. Contoh input output. Touchscreen berfungsi sebagai input memulai sentuhan atau output dengan menampilkan gambar. Eksternal hard drive dapat menyimpan data. Modem mengirim dan menerima data memulai jaringan. Network interface card menghubungkan komputer ke jaringan dan memungkinkan untuk mentransfer data. Fax machine menerima dokumen digital atau input dan mengirim sebagai fax atau output. Soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan prosesor serta sebutkan jenis-jenis prosesor dan apa prosesor yang terbaik saat ini menurut kamu. Prosesor atau CPU adalah bagian utama dari komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dari program komputer dengan melakukan operasi aritmatika, logika, kontrol, dan input atau output dasar. Jenis-jenis prosesor dapat dibedakan berdasarkan faktor. Yang pertama yaitu x86 digunakan sebagian besar komputer desktop dan laptop, contoh Intel Core. Yang kedua, ARM digunakan sebagian besar perangkat mobile seperti smartphone dan tablet, contoh Apple A series. Yang kedua, prosesor berdasarkan pengguna. Desktop CPU yang pertama digunakan di komputer desktop, contoh Intel Core i9. Ada mobile CPU digunakan di laptop, tablet, dan smartphone, contoh Apple M1. Server CPU digunakan di server, contoh Intel Xeon. Ada embedded CPU digunakan di perangkat khusus seperti router, sistem otomatis, dan lain-lain, contohnya ARM Cortex-M. Prosesor berdasarkan jumlah inti. Ada angle core hanya memiliki satu inti. Yang kedua, multicore memiliki lebih dari satu inti, misalnya dual core, quad core, hexacore, dan seterusnya. Prosesor terbaik saat ini yaitu Intel Core i9 13900K, menawarkan performa yang sangat tinggi dengan banyak inti, cocok untuk gaming dan pekerja berat saat ini. Yang kedua, ada AMD Ryzen 9 7950X, dikenal dengan performa multi-threading yang sangat baik untuk digunakan tugas-tugas yang memerlukan banyak pemrosesan paralel. Untuk soal nomor 4 yaitu ceritakan tentang sistem bus. Sistem bus adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam komputer, memungkinkan untuk mentransfer data dan membagi bagian dalam komputer seperti CPU, memori, perangkat input atau output.
Sistem bus terdiri dari jalur komunikasi yang memungkinkan berbagai komponen dalam komputer untuk saling berinteraksi. Berikut adalah beberapa jenis bus dalam sistem komputer. Bus data, yaitu digunakan untuk mentransfer data antar memori, CPU, dan perangkat lainnya. Yang kedua ada bus alamat yang digunakan oleh CPU untuk mengirim alamat memori tepat data yang akan dibaca atau ditulis oleh pengguna. Ada bus kontrol digunakan untuk mengirim sinyal kontrol dan perintah antara CPU dan perangkat lainnya untuk menyangkut sinyal seperti membaca atau menulis dan sinyal kendali lainnya. Jenis-jenis bus ada bus PCI digunakan untuk menghubungkan perangkat keras ke motherboard. Yang kedua ada bus USB digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, dan perangkat penyimpanan. Yang ketiga ada bus ISA, merupakan bus yang lebih tua dan lebih lambat dibanding bus modern seperti PCI. Sebutkan spesifikasi komputer terbaru saat ini dan apa keunggulannya. Menginjak pada soal nomor 5, ada HP Dragonfly Pro Chromebook yang merupakan prosesor Intel Core i5 yang mempunyai RAM 16GB dengan penyimpanan 256GB dengan layar 14 inci dengan konektivitas WiFi, Bluetooth, Thunderbolt, USB 4W, USB tipe C dengan keunggulan integrasi sempurna dengan perangkat Android, desain elegan, dan kekuatan pemrosesan yang sangat tinggi. Nomor 2 ada Asus ZenBook dengan prosesor Intel Core i5 dengan grafis Intel Iris Grafis dengan RAM 8GB, penyimpanan 512GB dengan lebar layar 12 inci. Keunggulan, ukuran ringkas, performa handal. Untuk keunggulan dari perangkat-perangkat ini meliputi peningkatan performa yang sangat signifikan, daya tahan baterai yang sangat lama, dan kualitas layar superior, dan fitur konektivitas yang sangat canggih. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi berat, menikmati multimedia dengan kualitas tinggi, dan bekerja secara efisien dan produktif. Terima kasih. Sekian jawaban tugas UAS organisasi komputer dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.